Karena konektivitas menentukan prestasi, maka yang duduk di bangku belakang atau baiknya pindah ke depan mengisi kursi yang masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ketua PGRI SLCC Kabupaten Jombang, Ibu Amiro Eskom Mkom, yang kami hormati teman-teman panitia serta pengurus PGRI SLCC, yang kami hormati Bapak Ibu peserta TOT optimalisasi blended learning dalam menyambut pembelajaran tatap muka. Marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah karena hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan TOT pada tahap yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah serta sebagai Khatimul Anbiya, penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sekarang masih tanggal 5 Mei ya Bapak Ibu, masih kental dengan suasana Hari Pendidikan Nasional. Kami ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada kita semua, kepada panjenengan semua, Bapak Ibu hebat calon trainer PGRI Kabupaten Jombang. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Sesuai dengan semboyan dari Bapak Pendidikan kita, Kinerja Dewantara, semoga kita bisa menjalankan amanahnya. Ing ngarso sungkulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Adapun susunan kegiatan hari ini, yang pertama nanti adalah overview fitur dari Office 365 yang akan saya sampaikan bersama master kita Bapak Bambang Joko. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang kolaborasi kelas virtual atau kelas Teams. Nanti akan dipandu oleh Ibu Amiro beserta Bapak Farid Ubaidillah. Supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, kita awali dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bambang Joko. Kepada beliau saya persilahkan. Tiga, hidup dulu, hidup PGRI, solidaritas, siapa kita, Indonesia. Tepuk tangan. Luar biasa selama 8 hari mencintai berkaulah bangsa Jombang. Ibu-ibu masih semangat, bapak-bapak masih semangat? Jawabannya pagi ya, masih semangat? Pagi itu ada kepanjangannya, ada filosofinya. P-nya itu peduli, A-nya aktif, D-nya gigih ya. Barangkali tadi malam atau 2 hari kemarin kok gak iso sih akun ini ya, tetap gigih untuk berusaha supaya akunnya berhasil. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya hari ini masih ada yang belum berhasil aktivitas, teman-teman kami nanti membantu, karena 2 hari ke depan ini nanti full praktek menggunakan akun Office 365 yang PGRI SLCC dan CBD.id. Jadi kalau panjenengan punya akun yang lain, kita gunakan untuk praktek hari ini dan besok itu akun yang PGRI SLCC dan CBD itu Bapak ya. Pagi, P-nya peduli dengan temannya. Barangkali ada yang belum aktif akunnya, mungkin kami juga terbatas, mungkin tenaganya bisa membantu temannya. Peduli ya. Aktif, D-nya gigi, I-nya apa Ibu? Pagi, P-A-D-I. Kira-kira ini apa ya? Bu selanjutnya Introvatif, oke sih. Atau
selalu ingat pada Allah SWT. Nah, untuk mencari ilmu. Oke, kita mulai. Bismillah. Ya. Untuk sesi yang pertama, materi overview dari Office 365. Ini tadi sudah banyak yang memberikan ketika harapan pada pelatihan hari ini, ada yang lancar, bermanfaat, berkah, dan seterusnya. Ini menggunakan apa? Ibu Bapak pernah menggunakan ini? Ini menggunakan Mentimeter, ya, atau situsnya menti.com. Bisa digunakan untuk polling, langsung nampak di layar untuk anak berbagai macam, ya, bisa lihat ganda, ya langsung nampak nanti menti.com. Kemarin juga saya kenalkan dengan Padlet ini, ya masih ingat kemarin ada yang mengisi Bunur Piaro, nah ini ada Pak Soleh mengisi. Ini campur dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok ini bareng siapa ini? Aku Dewi. Ini namanya Padlet, barangkali ada yang belum kenal ya. Banyak tools atau aplikasi yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk kolaborasi atau istilahnya sinkron maupun asinkron pembelajaran itu. Kemarin ini namanya Padlet, situsnya padlet.com. Bisa nanti mudah untuk belajar. Saya gunakan untuk pembelajaran juga di anak-anak didik saya. Oke, Bapak, sekarang kita masuk pada materi yang pertama sesi hari ini, yaitu overview fitur-fitur Office 365. Oke. Oh tadi ya, masih semangat pagi zaman itu, peduli, aktif, didik, inovatif. Kita mulai introduction-nya. Microsoft Office 365 sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun webinar. Bu Ajeng itu jagonya webinar. Oke, ini sekedar overview ya. Nanti kalau prakteknya di Teams, kemudian Microsoft Form, kemudian nanti mungkin Sway, itu nanti ada setelah ini. Jadi kita kenalan dulu dengan secara umum dulu. Di situsnya Microsoft itu menuliskan kalimat ini, Pak. Ini saya tinggal copy paste dari situsnya Microsoft. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Begitu juga keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk siap menyambut kehidupan saat mereka lulus. Dengan teknologi yang terjangkau dan mudah dikelola, yang mentransformasi waktu di ruang kelas, pendidik dapat berfokus untuk menghadirkan pengalaman belajar yang disesuaikan kebutuhan individu, yang membantu terciptanya hasil belajar yang lebih baik. Microsoft menyampaikan seperti ini. Kemudian apa sih Office 365 itu? Di portal sistem terpadunya layanan Office di PGRI pusat itu memberikan pengantarnya tentang Office 365 ini. Office 365 merupakan sekumpulan fasilitas komputasi online. Mungkin tidak kelihatan ya. Memberikan pengalaman yang lebih baik dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Ini menurut di portal sistem terpadu layanan Office PGRI. Oke. Ibu Bapak, hari ini program kita sesi pertama, ya, semoga tercapai. Yang pertama, panjenengan sudah mengaktifkan akun. Alhamdulillah sudah semua, ya. Masih ada yang belum? Bu Fai, nanti dibantu apa yang dekat. Download Authentic Microsoft belum mungkin. Ada lagi mungkin yang belum, nanti dengan dibantu.com. Ini tujuan kita. 3. Mengidentifikasi fungsi Office 365 dalam mengoptimalkan blended learning. Karena pelatihan kita ini terbungkus dalam materi blended learning juga. Kemudian yang keempat, memanfaatkan fitur Office 365 dalam penerapan blended learning. Ini tujuan kita
ada 4, 1 sudah dengan lakukan di rumah. Nah, kalau belum nanti kita bantu di sini. Kemudian untuk 3 yang lain kita upayakan tercapai. Saya menggunakan sintag, mungkin Bu Fahim juga masih ingat, saya dengan Bu Fahim dulu ikuti kata-kata saya, namun ikuti kata-kata saya, ya. Siap? Mulai. Pegang dagu. Dagu mana dagu? Tadi pertanyaannya ikuti kata-kata saya. Iya. Itu tadi saya langsung aja ya, Pak Mas Budi. Kira-kira aktivitas apa yang dilakukan oleh Office 365 ini, maaf saya sama sekali belum kenal, tapi tadi ada sempat saya mendengar ada Microsoft Home, jadi mungkin selain Google Home mungkin nanti ada Microsoft Home serta alternatif untuk membuat suatu media pembelajaran gitu lah. Oke, pertanyaan ke Bapak Budi. Kalau bisa Pak calon penilaian kritik. Calon ya, semoga SKN yang mode. Amin. Dari kamu yang penilaian kritik. SKN apa nih Pak? Penilaian kritik. Oh, penilaian. Untuk guru. Oke. Terima kasih Pak Menteri, betul ya. Jadi kalau form, memang kalau ini mirip dengan Google Form. Kalau yang Google Form berbeda, aku pilih yang Google itu Google Form, Google Form. Ya. Bahkan sekolah saya sekarang yang USBK sekarang anak-anak menggunakan Google Form. Ya, memang untuk Microsoft Office nanti banyak yang baru kenal, nanti bisa kita optimalkan. Oke, ya. Satu itu ya bisa digunakan untuk assessment, baik itu direct assessment maupun indirect assessment. Tentunya diberikan kepada saya menyambung dari materinya Pak Bambang tadi nih Bapak Ibu. Setelah aktivasi akun, panjenengan kemarin kan sudah aktivasi semua nih, Insya Allah mulai dari memasukkan username, kemudian password sampai dengan authenticator dari Microsoft. Selanjutnya ketika sudah berhasil login, ini masih menghubungkan ya manual. Dan ketika panjenengan sudah berhasil login, maka yang muncul di desktop panjenengan seperti ini. Ada beberapa menu atau fitur. Yang pertama ada Outlook, kemudian Microsoft Word, PowerPoint, SharePoint, Sway, kemudian OneDrive, Excel, OneNote, Teams, dan Form. Jadi keseluruhan fitur ini merupakan layanan yang tersedia di Office 365. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu tentang beberapa fitur ini. Kira-kira yang mana yang paling kita butuhkan di kelas? Yang pertama ada Microsoft Teams. Nah, ketika panjenengan klik di sini ya, di sini kan Teams, di sini Teams, maka menu pada kelas atau di Microsoft Teams ini, yang pertama ada di sini lonceng, di sini untuk notifikasi pemberitahuan kepada panjenengan, kemudian ada obrolan. Di sini ada Teams, kelas timnya, kemudian di sini ada assignment atau penugasan, kemudian kalender, panggilan, dan beberapa fitur yang lain. Nah, di kolom sebelah kanan ini, karena kemarin kita dari SLCC Jawa Timur sudah mengadakan beberapa kegiatan diklat. Jadi peserta dari Pasuruan, misalnya di sini Bu Rinda Filantika, beliau F1
saya sebagai guru untuk kolaborasi, maka kelasnya Bu Rinda ini masuk di tim saya. Kemudian ada dari Kota Blitar, Bu Reni, ini juga add saya sebagai guru. Kemudian dari Pasuruan lagi, ada juga dari Jombang. Nah, di sini ketika panjenengan ingin berkolaborasi dengan teman guru yang lain, maka bisa menambahkan teman guru yang lain. Kalau di SD misalnya saya guru kelas 6, saya ingin berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain, misalnya pendidikan agama, PJOK seperti itu. Kita kolaborasinya di sini, kita add mereka sebagai guru. Nah, kalau untuk siswa, berarti kita menambahkan siswa kita. Panjenengan nanti tinggal klik kata kunci nama siswanya, nama pendeknya misalnya, maka di situ akan muncul di Teams itu. Kita tinggal menambahkan mereka sebagai siswa. Apa sih Microsoft Teams itu? Kita lihat di sini. Teams adalah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, kemudian rapat video, penyimpanan berkas, dan integrasi aplikasi. Jadi semua fitur-fitur yang ada di Teams tadi semuanya terintegrasi jadi satu bersama Bapak Ibu, saling berhubungan. Kemudian sebagai alat untuk merancang kelas virtual sehingga memudahkan pendidik dan siswa ataupun antar pendidik atau siswa berkomunikasi dan kolaborasi. Seperti contoh kita membuat kelas kolaborasi tadi. Kemudian yang ketiga, melalui penggunaan Microsoft Teams, pendidik dapat dengan mudah mendelegasikan tugas sekaligus memeriksa pekerjaan siswa dengan mudah. Selain itu, kita juga bisa menyelenggarakan rapat virtual lewat meeting ataupun bisa menyelenggarakan webinar dengan fasilitas live event di Teams ini. Ada yang sudah tahu OneNote ya Bapak Ibu? Ada yang sudah pakai barangkali? Wonten? Kira-kira OneNote itu apa nih Bapak Ibu? Apa? Pencatatan digital. Nah, jadi OneNote kalau zaman dulu biasanya cewek-cewek ini yang suka coret-coret, beli buku binder yang cantik warna-warni, itu pakai untuk catatan ketika di kelas. Nah, digitalisasinya ini dalam bentuk OneNote. Jadi seperti yang sedang saya tampilkan saat ini beserta Pak Bambang tadi merupakan fitur PowerPoint online. Nah, apa bedanya fitur PowerPoint ini dengan yang ada di desktop panjenengan yang sudah terinstall? Kalau kita pakai yang offline, itu kan menunya terbatas. Jadi misalnya kita ingin membuat sebuah presentasi, ini secara manual kita memilih menunya. Nah, kalau di PPT online ini, di situ disediakan desain yang bisa mereka langsung mengkonvert begitu. Desainnya kita ditawarkan. Jadi kita tinggal menuliskan judul kemudian isi, maka di sebelah kanan desain nanti akan ditampilkan panjenengan ditawari ingin pakai template yang mana, sudah didesain sendiri secara otomatis. Kemudian untuk berkolaborasi, ini kan penyimpanannya sudah langsung otomatis tersimpan ya. Nah, untuk berkolaborasi seperti saya dengan Pak Bambang tadi, panjenengan tinggal buka settingannya di pojok kanan atas, biasanya berbagi untuk siapa. Misalnya saya ingin membagikan PPT ini dengan jenengan, saya tinggal buka settingannya, berbagi dengan teman-teman yang ada di organisasi PGRI SLCC Jombang, atau berbagi hanya dengan satu orang, atau dibatasi panjenengan hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit. Jadi kelebihannya kalau PPT online seperti itu. Nah, seperti yang ditampilkan Pak Bambang ini, anyone with the link can edit. Berarti semua orang yang panjenengan kirimi link ini bisa mengedit PPT yang panjenengan buat. Nah, ini juga bisa diubah Bapak Ibu.
anyone with the link. Nah, people in Persatuan Guru Republik Indonesia can edit with the link, atau people with exciting access, atau specific people ini hanya orang-orang tertentu saja. Lama, ya, suwe itu lama bahasa Jawanya. Suwe orang jamu. Suwe merupakan aplikasi digital storytelling. Kata kuncinya digital storytelling. Nah, bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, sekolah, atau personal untuk membuat presentasi, laporan, resume, dan pembelajaran yang menarik. Pemanfaatan SWE dapat dilakukan oleh banyak kalangan, misalnya untuk guru. Di sini kita karena di SWE menyediakan sarana storytelling, ya. Di SWE ini kita bisa menambahkan video, embed video, serta Microsoft Form. Jadi misalnya panjenengan membuat link PPDB, panjenengan bisa menampilkan visi misi, kemudian keunggulan sekolah panjenengan seperti apa. Di situ di digital storytellingnya, kemudian ditambahkan form untuk mengisi pendaftarannya. Jadi di SWE ini lengkap sekali. Sebenarnya saya tadi mau menampilkan contoh SWE yang sudah saya buat. Insya Allah semoga bisa. Ada RPP. Jadi kita juga bisa membuat RPP di SWE, ya, karena kita bisa menambahkan video ataupun link yang kita perlukan di sini. Kemudian selain RPP, di sini saya membuat laporan karya guru inovatif. Kemudian ini ngobrol kemarin untuk kegiatan Hari Kartini, ngobrol bareng Sri Kandi Jawa Timur. Kemudian untuk pemanfaatan pelaku bisnis seperti ini, jadi panjenengan juga bisa membuat SWE sebagai presentasi online-nya. Kemudian di sini membuat presentasi kuis online dalam pembelajaran. Di sini saya juga menyematkan video serta form. Kemudian juga bisa digunakan untuk sedikit presentasi, laporan best practice dan lain sebagainya. Apa perlu ditampilkan salah satu atau langsung kita lewati saja? Ditampilkan, ya. Yang mana Bapak Ibu? Yang paling menarik dulu ada. Green Safari. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan hari ini, Bapak. Seperti ini salah satu contoh SWE yang saya buat kemarin dalam kegiatan Hari Kartini, ngobrol bareng Sri Kandi Jawa Timur. Nanti kita belajar buat Pak, insya Allah. Nah, kita bisa menampilkan foto juga di sini. Ini fotonya enggak tahu Pak, nyamar dari Google. Ini judulnya kita berikan penekanan sehingga fokus, ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa menambahkan screenshot kegiatan kita. Kemudian kita juga bisa menyelipkan video portofolio anak-anak atau karya anak-anak. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tampilan SWE. Nah, ini salah satu video yang saya embedkan di sini. Perlu di play atau button, ya? Tidak usah. Di play. Karena untuk praktek pembuatan SWE itu pasti butuh waktu yang lama, ya. Nanti saya dimarahi sama Pak Farid. Sesuai dengan namanya SWE. Oke, SWE. Setelah SWE tadi kan saya belum menampilkan contoh PowerPoint yang online, ya. Semoga boten macet.
Ini salah satu PPT yang dibuat oleh teman-teman Bapak Ibu dalam satu subtema. Di sini ada 30 slide. Nah, panjenengan bagaimana? Tidak harus seperti ini, bisa panjenengan sesuaikan sendiri, bisa dibuat dalam satu pembelajaran ataupun langsung satu subtema juga tidak apa-apa. Form, ada Google Form, ada Zoho juga. Masing-masing itu kan hampir sama, tapi punya spesifikasi yang sedikit berbeda. Contohnya kalau pada Zoho Form, di situ menyediakan fitur untuk signature atau tanda tangan. Kalau di Google Form dan Microsoft Form ini memang belum ada. Nah, Microsoft Form adalah sebuah aplikasi sederhana dan ringan yang memungkinkan kita membuat survei, kuis, dan polling dengan mudah. Di dunia pendidikan, kuis dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik ataupun penugasan kepada siswa. Jadi, panjenengan yang biasanya terbiasa dengan Google Form nanti bisa coba-coba menggunakan Microsoft Form. Di sini makanya bisa dihubungkan ya antara Microsoft Authenticator yang ada di HP kita dengan akun yang panjenengan buka lewat laptop. Itu salah satu fungsi dari Authenticator. Memang sepertinya kok PowerPoint, Sway, 4 ini ya. Berarti ini 4 yang kita garis bawahi PR untuk kami, karena untuk TOT kali ini hanya sampai pendalaman fitur kelas virtual di Microsoft Teams. Jadi mungkin di TOT lanjutan selanjutnya nanti kita bisa memperdalam untuk Sway, Microsoft Form, PowerPoint, atau SharePoint, atau OneNote. Sebenarnya OneNote ini sangat bagus sekali diterapkan untuk jenjang SMP, SMA. Kalau SD mungkin mengalami kesulitan ya. Kalau untuk SD saya custom saja. Biasanya yang saya pakai adalah Microsoft Form, PowerPoint, Sway. Nah, untuk penyelenggaraan kelas tatap maya kita bisa menggunakan Teams. Di situ bisa disetting untuk meeting ataupun live event.